Shalom New Life Church Surabaya. Senang bisa berjumpa dengan saudara, sekalipun kita tidak bisa ibadah onsite, tetapi tetap bahwa rencana Tuhan, hadirat Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Saya percaya, saya bersyukur bahwa kita semua dalam keadaan baik. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya mengucap terima kasih kepada Pastor Irwan dan seluruh tim yang ada di New Life Church Surabaya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melayani. Saya berharap suatu saat nanti kita bisa berjumpa in person di onsite service. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Agung Wijoyo. Saya asli berasal dari Surabaya dan saya sebenarnya sering beberapa kali berkunjung di Surabaya sebelum pandemik ini. Tetapi kita belum punya kesempatan untuk meet in person. Tapi saya bersyukur tetap kita semua bisa bukan hanya bertahan, tapi saya berdoa kita semua dalam keadaan yang tetap diberkati. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita saat ini, jangan hanya bertahan. Karena Tuhan tidak menciptakan kita untuk bertahan. Tuhan menciptakan kita untuk berbuah. Supaya kita bisa berbuah lebat, kita harus bertumbuh. Supaya kita bisa bertumbuh, kita harus bisa berakar. Dan untuk itu, kita mau belajar pada pagi hari ini bagaimana kita mencintai rumah Tuhan. Karena hanya di dalam rumah Tuhan, kita bisa menghasilkan buah yang luar biasa. Dan mari sebelumnya kita berdoa terlebih dulu. Bapak, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur bahwa pagi hari ini, bahwa hari ini kami semua bisa dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Kami semua bukan hanya bertahan, tapi masih bisa berbuah, masih bisa melayani, masih bisa memuji Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa kepada semua, untuk semua jemaat yang ada di New Life Church Surabaya. Mereka dalam keadaan yang luar biasa, keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati. Kami juga berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara kami yang hari ini sedang bergumul, yang sedang sakit, yang sedang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan, berikan penghiburan, berikan kekuatan buat mereka, sehingga mereka semua tahu bahwa Tuhan punya rencana, bukan rencana yang sementara, tetapi rencana yang di dalam kekekalan. Bahwa hidup kami di dunia ini hanya sementara, tapi kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa di depan kami, di dalam kekekalan, di dalam Yesus Tuhan. Tidak ada satupun yang dikalahkan. Terima kasih Tuhan, biar urapi hamba-Mu ini untuk mengajarkan firman-Mu, kebenaran-Mu, sehingga semua kami diberkati. Biarlah firman-Mu ini menuntun kami, memberikan kami kemenangan, memberikan kami kehidupan. Dan biar kami penuh di dalam anugerah, dan Yesus tetap menjadi pusat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik, katakan amin. Ya, shalom sekali lagi. Saya akan mengajar tentang home. Saya diberikan tema untuk mencintai rumah Tuhan. Cintailah rumah Tuhan dalam konteks gereja. Gereja ini bukan hanya sekedar bangunan, tetapi gereja adalah saudara dan saya. Apa itu home? Home itu adalah rumah, tetapi bukan hanya rumah secara bangunan. Ada arti rumah secara bangunan itu house, tetapi kalau home itu adalah rumah dalam konteks keluarga, dalam konteks di mana di dalamnya ada anggota-anggota yang saling mencintai, saling mengasihi, unity bersama, fellowship bersama, merasakan hangatnya cinta, menopang satu dengan yang lain, mengajar, berkorban, bertumbuh bersama. Itulah home. Saudara, it takes hands to build a house, but only hearts can build a home. You can buy a house, but not a home. Artinya, membutuhkan tangan untuk membangun sebuah bangunan rumah. Tetapi kita harus membutuhkan hati untuk bisa mendirikan sebuah rumah yang di dalamnya ada anggota-anggota keluarga yang saling mengasihi. Anda mungkin bisa membeli sebuah rumah yang mewah, rumah bangunan yang mewah. Itu sekedar house. Tetapi untuk home, itu tidak bisa dibeli. Nah, saudara, Anda mungkin bisa cari seluruh gereja yang ada di kota Surabaya. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih keren? Mana yang lebih besar? Mana yang lebih punya kelebihan di ini dan itu dan seterusnya. Tetapi kalau cuman sebuah bangunan yang saudara cari, sebuah denominasi yang saudara cari, sebuah hanya perkumpulan yang saudara cari, itu bukan home.
Tetapi home itu adalah satu keluarga di mana saudara klik, saudara punya chemistry, saudara bisa bertumbuh bersama. Sekalipun mungkin bangunannya tidak terlalu besar. Mungkin bangunan gereja itu ada di kampung, ada di gang. Mungkin orangnya cuma 30 orang, 50 orang. It doesn't matter. Tapi kalau di dalamnya Tuhan Yesus hadir dan semuanya bersama-sama bisa bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan, dan mereka semua bisa beriman, that's home. Nah, saya percaya saat ini kalau saudara ditempatkan Tuhan di gereja ini, artinya this is your home. Not only a house, but this is your home. Anda bisa bangun di lokasi yang satu, Anda bisa diberkati dan pindah ke lokasi yang lain. Dimanapun lokasi gereja ini berada, tetap adalah satu kumpulan keluarga yang dirancang oleh Tuhan untuk saudara tinggal, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalamnya. Jadi nggak masalah ada di mana, alamatnya di mana, gerejanya model kayak apa, ada LED atau tidak, musiknya lengkap atau tidak, pengkhotbahnya siapa. Menurut saya itu hanya aksesoris. Tetapi yang paling inti, yang paling fundamental adalah ketika saudara ada di tempat ini, saudara bisa bertumbuh, saudara merasakan satu kehangatan keluarga. Itulah home. Di dalam home, kita tidak mudah tersinggung. Saudara, di dalam keluarga, setiap hari saudara ketemu, saudara tidak setiap hari cocok. Kadangkala kalau saudara punya anak yang satu bertengkar dengan anak yang lain, tidak berarti langsung mereka berantem, terus besok mereka pindah ke rumahnya orang lain. Ya kan? Mereka bisa berantem, mereka tetap malamnya tidur sama-sama di dalam satu rumah, bahkan mungkin satu kamar. Dan besok mereka bertemu lagi, berantem lagi, mereka akur lagi, damai lagi, makan malam bersama, tidur lagi, besok bangun, ketemu lagi, berantem lagi, akur lagi, dan tiba-tiba mereka sudah bertumbuh menjadi besar, dewasa, diberkati, dan mereka akur, dan mereka cocok, dan mereka mencintai satu dengan yang lain sebagai sibling, sebagai kakak dan adik, dan mereka bertumbuh di dalam satu rumah. That's home. Jadi kalau orang yang gampang tersinggung pindah, orang yang mudah sekali sensitif, pendapatnya tidak diterima, pindah, ya kan? Tidak disapa sedikit, tersinggung, pindah. Berarti saudara belum tahu konsep home. Saudara hanya tahu konsep house. Rumah Tuhan itu bukan house. House itu bangunan. Rumah Tuhan itu adalah home. Rumah itu adalah hidupmu. Rumah Tuhan itu adalah hidupmu. Di dalam 1 Korintus 6:19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Bapa, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roh Kudus yang diterima dari Bapa tinggal di dalam kita, dan kitalah rumah Tuhan. Bukan milik kita sendiri lagi, karena kita sudah ditebus, kita menjadi bait Tuhan, kita menjadi rumah Tuhan, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Pertama, siapa rumah Tuhan itu? Rumah Tuhan adalah orang percaya. Saudara dan saya adalah rumah Tuhan. Saudara, bagaimana supaya kita bisa menjadi batu karang yang kuat? Kita menjadi rumah Tuhan yang kuat, yang tidak dibangun di atas pasir, tetapi di atas batu yang kuat, sehingga ketika ada badai menerpa, kita tetap kuat, kita tetap bisa berdiri. Di dalam Matius 16 ayat 18 katakan, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Alam maut tidak akan menguasai rumah Tuhan. Rumah Tuhan secara bangunan bisa dibakar. Rumah Tuhan secara bangunan bisa dirobohkan. Rumah Tuhan secara bangunan bisa dihalangi izinnya. Tetapi rumah Tuhan secara bait tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan maut pun tidak. Karena kita sudah dibeli dan ditebus di dalam kekekalan. That's rock solid.
Itulah batu karang untuk menjadi orang percaya yang kuat, yang solid. Kau harus menjadi rumahnya Tuhan. Cintailah rumah Tuhan. Apa itu rumah Tuhan? Yang pertama, rumah Tuhan adalah diri kita sendiri, orang percaya. Yang kedua, rumah Tuhan itu apa? Rumah Tuhan itu adalah kumpulan orang percaya. Saya rumah Tuhan, saudara rumah Tuhan. Ketika kita berkumpul, ini menjadi persekutuan rumah Tuhan. Inilah gereja. Gereja. Umatku yang dulu tinggal di dalam kegelapan, di dalam dosa, keterikatan yang sudah aku tebus, keluar, dan sekarang menjadi imamat yang rajani, umat milik kepunyaanku sendiri. Itulah church, gereja. Bagaimana kita tidak bisa mencintai gereja? Bagaimana kita bisa mencintai rumah Tuhan? Tuhan yang sudah menebus kita, diri kita, orang percaya, bersekutu bersama. Fellowship seperti dalam Kisah Para Rasul, di situ ada fellowship. Di situ ada sign and wonders, ada mujizat, ada keajaiban, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Karena ada orang-orang percaya yang bersekutu bersama. Di mana 2-3 orang sepakat dan bersekutu, di situ Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, pasti sign and wonders akan menyertai. Mereka disukai oleh banyak orang. Mereka menjadi terang dan garam. Kalau sudah baca Kisah Para Rasul, itu gereja. Itu gereja. Kumpulan orang percaya. Makanya itu dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 katakan, janganlah kita menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kapan? Tidak ada lagi waktu yang lebih dekat kepada kedatangan Tuhan, kepada hari Tuhan, dibanding dengan saat ini. Ini adalah saat yang akhir dari yang paling akhir. Kalau sudah saat yang paling akhir, dikatakan jangan malah menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan ibadah. Ya mungkin kita belum ibadah onsite, but still, karena teknologi kita bisa ibadah online. Saudara bisa hadir bersama-sama. Mungkin kau bisa janjian dengan temanmu kapan bisa beribadah bersama di jam yang sama. Kita bisa saling mendoakan. Atau mungkin di jam yang berbeda kita tetap bisa ibadah, rasakan hadirat Tuhan. Kita bisa saling mendoakan. Jangan malah kita nggak bisa ibadah onsite, ibadah online. Kita malah malas-malasan. Kita tunda ibadah. Oh, ibadahnya kan nggak onsite, kan online, kapan aja. Ntar aja deh, ntar jadi besok aja deh, besok jadi nggak ibadah. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sekalipun online, kita bertemu di udara. Iman kita bertemu. Inilah kuasanya di mana orang percaya saling mendoakan satu dengan yang lain. We worship together. Satu baptisan, satu roh, satu iman, satu gereja. Tapi keadaanku sendiri sedang tidak baik. Bagaimana aku bisa melayani dan beribadah? Aku lagi nggak konsen, aku lagi nggak fokus. Keadaanku lagi nggak baik, kehilangan pekerjaan, income-nya turun, aku nggak bisa bayar bills. Aku baru saja kehilangan orang yang aku kasih. Bagaimana ini bisa terjadi? Kok Tuhan izinkan? Sehingga aku lihat, mulai kita membanding-bandingkan. Ketika kita mengasihani diri sendiri, biasanya kita mulai membanding-bandingkan. Kok orang yang gak percaya Tuhan malah enak-enak saja, bisa ngeloyong ke luar negeri, ke Amerika, malah vaksin, santai keliling jalan-jalan ke Bali, kemana. Sedangkan aku yang tiap hari melayani di gereja, aku yang sungguh-sungguh sama Tuhan, untuk makan aja susah. Aku kehilangan orang yang aku kasihi. Why? Hei, firman Tuhan katakan demikian. Kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan akan meluputkan dan melewatkan dari semuanya itu. Tidak berarti kalau kita ikut Tuhan, kita percaya Tuhan di dunia ini, lalu kita langsung lewat jalan tol bebas hambatan. Tidak ada kesukaran, tidak ada tekanan, dan semua pergumulan pasti ada mujizat. Dan akhirnya kita menjadi Kristen yang haus mujizat, Kristen KKR.
No. Ikut Tuhan bukan tentang itu. Ikut Tuhan itu karena engkau sudah sadar bahwa engkau sudah diselamatkan sekali untuk selama-lamanya, dan engkau sudah ditebus, dirimu bukan milikmu sendiri, tapi kita adalah milik Kristus. Dan karena itu kita tidak bisa menjauhkan diri dari Tuhan, kita tidak bisa menjauhkan diri dari rohnya, dan kita mau beribadah, kita mau menyembah Tuhan, kita haus akan hadirat Tuhan, kita rindu untuk diajar, kita rindu untuk dimuridkan, dan akhirnya kita rindu juga untuk melayani. Saudara, Efesus 5 ayat 16. Ini alasannya. Sekalipun keadaanmu tidak baik, kurang baik, stres sekalipun, tetap kita tidak bisa menjauhkan diri dari kumpulan-kumpulan ibadah. Ini alasannya. Efesus 5 ayat 16. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hitunglah hari-hari dengan bijaksana. Pergunakan waktu yang ada dengan baik, karena hari-hari ini adalah jahat. Poneros, kata jahat di sini adalah poneros, evil, dikuasai oleh roh kegelapan, dikuasai oleh kejahatan. Orang makin hari makin jahat, orang makin hari makin egois. Kalau kau jauh dari Tuhan, kau jauh dari perkumpulan orang percaya, kau akan menjadi serupa dengan dunia. Orang yang tiap hari ke gereja aja bisa katut bahasa Perancisnya, bisa ngikut. Apalagi kalau engkau jauh dari pengajaran firman Tuhan, jauh dari worship, jauh dari ibadah, akan lebih rentan dengan dunia. Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambillah perlengkapan. Justru karena kita mengalami tekanan, kita butuh senjata. Justru karena kita stres, kita butuh antibody, supaya kita tidak mati. Justru ada pressure, ada masalah, ada tekanan, ada serangan. Jangan malah menjauh. Ambil senjata. Senjata Tuhan yang untuk mengadakan perlawanan di hari-hari yang jahat ini. Supaya kita bisa tetap berdiri teguh di atas batu karang. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Bagaimana seseorang bisa menjadi semakin kuat? Bagaimana kita bisa menjadi lega, menjadi tenang saat kita ada di luar Tuhan? Mustahil. Mustahil. Kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi lega, kita akan menjadi sukacita jika kita tetap berada di dalam Tuhan. Rom 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sebaliknya, kalau kita tidak menjauhi kumpulan ibadah, kita semakin mencintai rumah Tuhan. Kita pelayanan tidak kendor, kita semakin dekat, kita fellowship tetap menjaga satu dengan yang lain, saling menguatkan, tetap rajin mendengar pengajaran-pengajaran dari gereja di mana saudara ditempatkan oleh Tuhan, saudara dimuridkan, saudara dididik, saudara diajar. Disitulah dikatakan, siapakah yang akan menjadi lawan kita jika Tuhan ada di pihak kita? Itulah kekuatan kita sebagai orang percaya. Justru hari-hari yang jahat ini, yang penuh dengan kesusahan, yang tidak ada kepastian, justru di saat-saat seperti hari ini, mendekatlah kepada Tuhan, layani Tuhan, dan cintailah rumah Tuhan. Saudara, ada seorang bernama Yosua. Kita semua tahu siapa Yosua. Saya hari-hari ini kembali belajar tentang Yosua. Saya baca tentang Yosua karena kisahnya yang luar biasa. Yosua ever said, dia pernah berkata demikian. Setelah dia mengingatkan semua kebaikan Tuhan, setelah dia berperang, mengalahkan banyak musuh, dia merebut tanah Kanaan, dia masuk ke tanah perjanjian, dan dia kumpulkan semua orang Israel, dan dia ceritakan, ingatkan kembali semua kebaikan kebesaran Tuhan kepada seluruh umat Israel, dan dia meneguhkan kembali perjanjian Tuhan kepada Musa. Dia teguhkan kembali kepada umat Israel, dia ingatkan kembali,
di Sekem pada saat itu. Dan pada saat itu dia buat statement yang luar biasa di Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, kalau kamu pikir ibadah itu percuma, kalau kamu pikir melayani Tuhan itu percuma, hey, listen to me. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Make your decision. Kamu ikut dunia, kamu tinggalkan Tuhan, atau kamu tetap akan setia ikut Tuhan dan melayani Tuhan. Dia katakan demikian. Elohim yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amor yang negerinya kamu diami ini, terserah, kamu mau ikut mereka. Tetapi dia katakan, aku dan seluruh isi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wow, that's a strong statement dari Yosua. Dia bilang, sekarang kita sudah bebas, tanah sudah dibagi, kita sudah menang, make your decision. Kamu mau tinggalkan Tuhan, kamu mau ikut dewa-dewa orang Amori, kamu mau ikut ilah-ilah orang-orang yang tanahnya kita sudah rebut, atau kamu mau tetap ibadah kepada Tuhan. It doesn't matter. Yang pasti aku dan seluruh isi keluargaku tetap akan melayani dan beribadah kepada Tuhan. Wow, siapa Yosua ini? Yosua ini bukan orang sembarangan, dia orang yang muda, masih muda sekali. Tetapi dia adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menduduki tanah perjanjian, menebus tembok Yeriko, menembus lawan-lawan yang tidak bisa ditembus oleh Musa sebelumnya. Dia menggantikan seniornya yang jauh lebih berpengalaman, yang gagal. Dia gantikan dengan penyertaan Tuhan. Jangan gentar dan jangan takut, dikatakan renungkan firman-Ku siang dan malam, maka perjalananmu akan aku buat selalu beruntung, Tuhan katakan. Yosua mencintai firman Tuhan, Yosua mencintai rumah Tuhan. That's why dia selalu menang. Who's Joshua? Joshua adalah orang yang merobohkan the wall of Jericho, merobohkan tembok Yeriko yang tingginya 4 meter, yang lebarnya bisa dilalu lalang oleh 2 kereta kuda. I assume that's around 8 meters wide. Saudara, Yosua di dalam Yosua 8, dia adalah orang yang melawan bangsa Ai di negeri Ai, orang-orang yang begitu kuat pertahanannya. Dia punya strategi yang luar biasa. Dia pancing mereka keluar, dan akhirnya pura-pura mundur sampai dikejar ke gunung, sampai jauh meninggalkan bentengnya, dan akhirnya ada orang-orang Israel yang bersembunyi di sekeliling benteng musuh itu. Diberi kode, ketika senjata diacungkan, mereka semua menyerbu benteng yang telah ditinggalkan oleh orang-orang Ai. Di situ dibakar, asap mengepul ke atas. Orang-orang Ai ini langsung menoleh. Dia melihat rumahnya, bentengnya, semua kotanya dibakar. Wah, bingung mereka, terjepit. Di saat yang sama, Yosua yang pura-pura lari ke gunung kembali menyerang. Dan tentara yang sudah dari bawah, yang sudah dipersiapkan, yang tadinya sembunyi, menyerang ke atas. Dan disitulah bangsa Ai dikalahkan. Ini strategi yang kalau saudara tonton di film-film, adalah perperangan sesudah Masehi. Do you know when Joshua lived? Joshua lived in Bronze Ages. Di zaman perunggu, 1300 tahun sebelum Masehi. Dia sudah punya strategi perang yang demikian luar biasa. Jika bukan Tuhan, siapa? Yosua 10 ayat 12-13. This is amazing. Saudara, gak ada yang pernah lakukan ini. Richard Branson bisa buat pesawat untuk keluar angkasa, tapi dia tidak bisa berhentikan matahari dan bulan di tempatnya. Tidak ada satu teknologi yang bisa. Tapi imannya Yosua bisa. Dikatakan Yosua 10 ayat 12-13. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan, menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur?
matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Joshua delay hari 24 jam. Yosua menunda hari 1 hari penuh. Matahari diam di tempatnya. What kind of faith is this? Iman yang kayak apa? Berjalan di atas air. Magician can't do that. Ya kan? Kalau mau buat mujizat jangan tanggung-tanggung. Kalau cuman orang berjalan di atas air, sulapan, atraksi mimbar, semua, ya, I believe that kind of miracle. Hidup saya disertai dengan banyak mujizat, tapi saya kurang setuju dengan orang Kristen yang haus mujizat. Orang Kristen tuh harus haus hadirat Tuhan. Haus akan kebenaran firman Tuhan. Bukan haus akan mujizat, haus akan berkat, haus akan tanda-tanda ajaib. Kalau cuman itu, pergi ke tukang sulap, saudara. Lebih instan sulapannya. This Joshua, dia berhentikan matahari, men. Gak ada tukang sulap yang bisa lakukan itu. This Joshua yang mengatakan, aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Tetap akan beribadah kepada Tuhan Elohim Israel. Yosua 12, sudah bisa lihat dan baca. Berapa banyak yang dikalahkan? Berapa raja yang dikalahkan? 31 raja. 31 raja dikalahkan oleh Yosua, dan di dalamnya include giants, raksasa-raksasa dikalahkan. Dan dia hidup hingga 110 tahun lamanya. Mati di usia tua dalam keadaan kuat, diberkati, dan dalam keadaan yang menang. Ini adalah orang yang tidak meninggalkan Tuhan. Ini adalah orang yang punya statement tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Kita tahu Raja Daud, kita tahu Abraham, dan kita tahu kali ini Joshua. Jadikan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupanmu. Bukan sebagai yang pertama ya, tetapi sebagai yang utama. Jadikan Tuhan pusat, the center of your life. Seringkali orang bilang begini, Tuhan tuh peringkat yang keberapa dalam hidupmu? Oh, kalau aku taruh peringkat Tuhan yang pertama. No, jangan ranking Tuhan. Don't put him di dalam rank. Ranking 1 siapa? Oh, ranking 1 Tuhan. Ranking 2 keluarga, istri, dan ranking seterusnya adalah enggak. Jangan taruh Tuhan di ranking. Tuhan bukan ranking nomor 1. Tuhan bukan yang nomor 1, tapi Tuhan yang utama. Kalau kamu bilang Tuhan yang nomor 1, kamu bohong. Bagaimana kamu bilang Tuhan nomor 1, tapi dalam 1 hari 24 jam, belum tentu 15 menit kamu kasih ke Tuhan. Right? Am I wrong? Kalau kamu bilang Tuhan nomor 1, berarti kamu kerja 1 jam, kasih Tuhan 7 jam. Ya kan? Atau kamu layani aja Tuhan, dikasih PK, nggak kasih PK, dibayar, nggak bayar, pokoknya kamu layani aja Tuhan. Makan nggak makan, pokoknya kamu layani Tuhan. Nikah nggak nikah, dapet jodoh nggak dapet jodoh, pokoknya kamu layani Tuhan. I don't care apapun yang terjadi, pokoknya Tuhan, aku layani Tuhan. Baru aku percaya kalau kamu taruh Tuhan nomor 1. But anyway, that's not right. Makanya banyak kontradiksi kan. Wah, taruh pelayanan nomor 1, taruh Tuhan nomor 1, melayani Tuhan, uangnya semua kasih ke Tuhan, dan seterusnya. Akhirnya keluarganya berantakan. Karena itu tadi, kamu taruh Tuhan sebagai nomor urutan. Tuhan bukan urutan, Tuhan itu pusat, the center, bukan yang nomor 1, tapi pusatnya. Seperti wheel bearing, seperti bearingnya roda itu, di tengah-tengah dia. Yang membuat roda itu bisa berputar dengan cepat atau kuat dan tidak lepas, itu adalah bearingnya. Kalau bearingnya kuat di tengah, secepat apapun roda itu berputar, dia tidak akan lepas. Tuhan itu seperti bearing di tengah. He's the center of our life. Jesus is the center of our life. He's not the number 1.
Dia adalah yang utama, bukan yang nomor satu. Nangkap ya? Enggak, saya enggak sesat. Coba pikirkan kembali. Kau akan bingung karena kau taruh Yesus nomor satu. Nomor dua siapa? Istri atau anak? Nomor tiga siapa? Nomor empat. Tapi pada prakteknya, Yesus nomor 11. Nomor 12. Golf mancing nomor 7. Ya kan? Well, no. Engkau mau menikah. Engkau mau mendidik anakmu. Engkau mau bermadu kasih dengan pasanganmu. Engkau mau berlibur, kau mau vacation, kau mau main golf, kau mau naik sepeda, kau mau ngopi, kau mau makan enak, kau mau ngelakuin apa aja, it doesn't matter. Jesus is the center of your life. So if Jesus is the center of your life, apapun yang kau lakukan harus berpusat kepada Dia. You get me? Harus berpusat kepada Dia. Kalau engkau lakukan sesuatu, cocok nggak ya? Engkau berbisnis, cocok nggak ya? Engkau menikmati berkat Tuhan, cocok nggak ya? Cocok nggak ya kalau Yesus sebagai pusat? Nah mari, saya akan akhiri firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Cintailah rumah Tuhan. Karena kalau engkau jadikan Yesus pusat dalam hidupmu, kau mengenal Dia, kau akan mencintai Dia. Orang yang tidak bisa mencintai Tuhan bukan orang yang kurang iman, bukan orang yang durhaka. Menurut saya orang yang tidak bisa mencintai Tuhan hanya orang yang kurang mengenal Tuhan. Kalau dia kenal benar-benar siapa Tuhannya, kalau dia kenal benar-benar Yesus, tidak mungkin tidak jatuh cinta. Paulus katakan, pedangkah, kelaparankah, kesusahan apapun tidak dapat memisahkan aku dari kasih Kristus. Saya diberikan kesempatan Tuhan berangkat ke Amerika tahun 99 kalau nggak salah. Saya melayani Tuhan di sana, memulai gereja di tahun 2000 awal. Di kota Atlanta. Saya mengembalakan kurang lebih 9 tahun. Dari 5 orang menjadi 500 orang dengan simpatisan semuanya, kurang lebih 700-800 terdaftar di gereja kami. Pada saat itu menjadi gereja yang terbesar, Indonesia yang terbesar di North America. Tapi dalam keadaan yang seperti itu, guncangan juga besar karena saya masih sangat muda waktu dipakai oleh Tuhan. Banyak sekali gejolak, guncangan, serangan, dan saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Bahkan saya tidak mau menyalahkan diri saya sendiri. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Saya anggap semuanya itu adalah proses Tuhan. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk saya semakin mengenal Dia. Boom. Saya ditipu. Izin tinggal saya tidak bisa diperpanjang. Saya harus pulang ke Indonesia. Singkat cerita, di tahun 2010 akhir, saya pulang ke Indonesia bersama dengan istri saya. Dan waktu itu masih satu anak saya lahir di sana yang paling gede. Sekarang udah kembali ke Amerika. Kita pulang ke Indonesia. Di dalam pesawat saya sempat tanya sama Tuhan, Tuhan, why? Yang nipu saya ini gembala loh. Nahan izin tinggal saya loh. Sampai saya melayani Tuhan sungguh-sungguh pun tidak bisa. Saya harus pulang meninggalkan semuanya. Dan waktu saya pulang ke Indonesia, nggak 1 sen pun uang gereja saya pakai. Nggak 1 sen pun uang gereja saya ambil. Saya percaya kalau Tuhan izinkan saya kembali ke Indonesia, Tuhan juga akan pelihara saya. Tapi ada pertanyaan secara daging, kekecewaan. Why? Kalau aku stay di situ, hidupku jauh lebih enak. Semuanya udah settle. Kenapa aku harus tinggalkan semua hanya gara-gara seperti ini? But well, singkat cerita saya sampai di Indonesia. Dan Tuhan bukakan satu persatu. Tuhan ajarkan saya. Dari saya start dari nol. Sukses seperti orang pasang puzzle. Mulai dari nol, saudara, dipasang satu persatu, jadi bagus, begitu gede, tiba-tiba dibuyarkan begitu, jatuh semua. Lalu tiba-tiba Tuhan kasih puzzle yang baru, nih, kamu pasang yang baru. Stres, lumayan. Saya mulai nol di Jakarta.
Istri saya cari kerjaan, lamar kerjaan ke satu tempat kerjaan, lihat dari koran, nggak punya koneksi, nggak punya warisan, nggak bawa tabungan. Uang kami ada yang kami bawa cuma bisa dipakai 1-2 bulan habis. Istri saya lamar, saya ingat waktu itu masih ada lowongan menjadi HRD kalau nggak salah, HRD ya, yang level bawah gitu. Terus istri saya lamar, dia kasih CV, orangnya bilang, "Ibu, maaf ya, ibu mungkin pasti keterima, tetapi CV-nya kayaknya kurang cocok, Bu." Kenapa sih saya bilang kurang cocok? Pengalaman dan CV ibu terlalu lebih dari apa yang kami butuhkan. Nanti gajinya nggak sesuai. Saya bilang nggak apa-apa, saya nggak cari gaji, saya cuma cari kerja. Saya baru pulang dari Amerika dan saya butuh kerja. Saya cuma mau cari kesibukan. Dia ngomongnya begitu. Padahal ya memang kita butuh duit, saudara. Singkat cerita, oke gini aja Bu, CV saya tahan, ibu pulang ke rumah, nanti coba we'll see what we can do. Dia tunjukkan CV itu ke bosnya dan singkat cerita, dalam berapa hari istri saya dipanggil kembali, ternyata ada satu lowongan, yaitu kalau nggak salah operation manager pada saat itu, yang jauh di atas daripada lowongan yang dia apply di satu chain restoran yang besar di Indonesia. Saya tidak sebut merek, dan kalau saya sebut merek pasti semua sudah tahu. Nah, itu terjadi sekitar 10-11 tahun yang lalu. Saudara, dia dipanggil dan diinterview menjadi operation manager. Ada satu lowongan yang kosong, belum diiklankan, yang ada available, tidak diberikan orang lain, belum dibuka. Pada saat istri saya melamar, dan melamar di posisi yang rendah, dikasih posisi yang tinggi. Ini satu mujizat awal yang kita terima. Oke, dikerja dengan setia. Dan Tuhan terus promosikan. Saya di Indonesia, saya bingung sama pelayanan apa. Saya bukan orang yang bisa, saya bukan orang yang extrovert, yang bisa bergaul dengan banyak orang, atau bisa say hi, bisa tanya-tanya temen, kamu ada pelayanan apa enggak. Saya nggak bisa seperti itu. Saya cuma bisa berharap sama Tuhan. Dan anehnya apa? Banyak hamba Tuhan senior yang saya pernah undang ke Amerika, ke gereja kami. Hampir setiap bulan kami undang hamba Tuhan dari Indonesia. Kami punya finansial yang cukup kuat pada saat itu. Saudara, semua hamba Tuhan yang kami undang, semua bilang, "Gung, kalau kamu pulang ke Indonesia, call me, let me know. Layani tempat saya," dan seterusnya, dan seterusnya. Pada saat saya pulang, saudara, saya heran. Mungkin mereka semua rapture. Nggak ada satupun batang hidung yang kelihatan. Cuma 1-2 orang senior saya yang masih baik kepada saya sampai hari ini. That's it. Kalau hari ini saya melayani di tempat-tempat gereja-gereja yang luar biasa yang Tuhan bukakan buat saya, 99% adalah orang yang baru saya kenal di Indonesia. Dengan cara yang aneh-aneh kenalnya. Salah satunya dengan Pastor Irwan. Kami bisa bertemu karena kita punya hobi yang sama. Kita nggak saling kenal sebelumnya, tapi kita bisa kenal dan tiba-tiba akrab dan, well, this divine appointment. Poin saya adalah, kalau kau jadikan Tuhan sebagai pusat, kalau engkau tetap setia, kalau engkau tetap melayani Dia di dalam keadaan apapun, saudara, saya percaya Dia juga tidak akan meninggalkan kita. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kemampuan kita. Well, saya tidak akan perpanjang. Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang semakin kuat di dalam iman khususnya, dan kita mulai setia melayani Tuhan kembali. Yang tadinya mulai kendor, ayo maju lagi. Yang tadinya mulai pikir untung rugi, udah all out di dalam Tuhan. Yang tadinya mungkin pikir-pikir, aduh, mau ibadah aku nggak konsentrasi. Ibadah nggak butuh konsentrasi, ibadah butuh iman. Kalau imanmu klik, otomatis kau akan konsentrasi. Karena ibadah itu bukan ujian. Ujian butuh konsentrasi. Ibadah itu hanya butuh iman, butuh cinta, butuh kasih. Seperti kau pulang to your home. Kalau sudah pulang ke keluargamu dalam rumah, butuh konsentrasi nggak? Enggak kan? Nggak usah tegang kan? Nggak usah butuh konsentrasi kan? Cuman pulang aja. Mau ngelamun, mau apa juga pulang aja. Yang penting begitu kau masuk, kau lihat anak-anakmu, kau lihat istrimu, kau lihat suamimu. Di situ ada cinta, di situ ada penerimaan, di situ ada yang saling mendukung. That's home. And I pray New Life Church is your home. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk segala yang terbaik yang Tuhan sudah berikan buat kami.
Hambamu berdoa buat semua jemaat, semua pengerja yang ada di New Life, supaya mereka tetap thriving, mereka tetap bangkit, mereka tetap luar biasa di tengah-tengah keadaan yang sukar ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan Tuhan semakin dekat kepada kami, menguatkan kami, memberikan kami penghiburan, memberikan kami hikmat, membukakan pintu-pintu anugerah yang baru. Tuhan akan ada divine appointment, pertemuan dengan orang-orang yang sudah Engkau utus buat kami. Ada satu kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Ada pintu-pintu baru yang dibukakan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil buat-Mu. Kami semua mau menerima berkat-Mu. Mari kita buka hati, buka iman, angkat tangan-Mu, dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, penyertaan Tuhan yang sempurna, mulai hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan datang kedua kalinya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih semuanya. Kita semua tetap beriman kepada Tuhan, dan saya tetap berdoa saudara semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati. God bless you all.